Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik, kita mulai pelajaran kita pada hari ini diawali dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Marilah berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, sebelum kita maju lebih jauh, Bapak Guru memastikan kehadiran anak-anak sekalian. Apakah semuanya hari ini hadir? Hadir. Tidak ada yang alfa, tidak ada yang sakit, tidak ada yang tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Jadi tema 1 nilai kebersamaan, subtema 3 bersyukur atas keberagaman. Pada pembelajaran 1 ini ada 4 tujuan yang hendak kita jalan bersama. Yang pertama, dengan menyimak teks tulisan, anak-anak sekalian harus mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah paragraf. Itu tujuan yang pertama yang harus kita capai. Kemudian pada tujuan yang kedua nanti, anak-anak sekalian harus mampu menjelaskan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional. Nanti sebentar kita akan masuk lagi ke lebih dalam lagi tentang makanan tradisional. Nanti pada tujuan yang ketiga, kalian juga harus mampu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi. Kita masuk pada bunyi nanti. Lalu pada tujuan yang terakhir, itu setelah anak-anak melakukan percobaan, kalian harus mampu menyajikan sebuah laporan yang meliputi sifat-sifat bunyi. Baik, anak-anak, itu ulasan 4 yang saya banggakan pada pembelajaran kita sebelumnya. Itu di subtema 3 pembelajaran 6 kita telah punya gagasan pokok dan gagasan utama. Kemudian gagasan pokok disebut juga dengan ide utama dan seterusnya. Nah, kali ini Bapak Guru akan bercerita tentang sebuah cerita di mana ceritanya itu menyangkut makanan tradisional. Judulnya Dodol Betawi sama. Itu sudah ada dalam lembaran buku siswa yang kalian pegang. Bisa dilihat di situ ada 3 paragraf. Dari paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Mari kalian diberikan kesempatan untuk membaca dalam hati, sementara Bapak Guru membacakan dari sini. Dodol Betawi Mak Salma, sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun seperti tahun-tahun sebelumnya. Mak Salma menerima banyak pesanan dan seterusnya. Itu paragraf pertama. Lalu pada paragraf kedua, membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat di dalamnya dan seterusnya. Nanti pada paragraf ketiga, untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya dan seterusnya. Baik, kalian sudah mendengar isi dari teks yang berjudul Dodol Betawi Mak Salma. Betawi Mak Salma. Ada berapa paragraf yang ada dalam cerita ini? 3 paragraf. Nah, kalau memang kamu sudah tahu bahwa ada 3 paragraf, Bapak Guru mengharapkan kalian bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari ketiga paragraf. Silakan kerjakan dalam lembar kerja yang telah Bapak Guru bagikan. Oke, silakan. Ya, kalian bisa di paragraf pertama dan kedua bisa bertanya bareng. Nanti paragraf 3 diharapkan kalian sendiri yang bisa itu menghasilkan itu. Nah, karena jaga jarak dalam masa COVID, maka kalian dalam situasi tetap menjaga jangan mendekat, tapi bisa bertanya itu di paragraf pertama dan paragraf kedua. Gagasan pendukungnya sudah semua.
Yakin tidak ada yang terlupa kan? Yakin? Oke, kalau begitu sekarang perangkat kerjanya Bapak Guru bisa kumpulkan. Oke. Ya. Ini yang diharapkan. Jadi gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya kalian sudah bisa temukan, di mana pada paragraf pertama gagasan pokoknya adalah Jakarta berulang tahun. Betul. Kemudian gagasan pendukungnya apa itu? Kalau menyangkut makanan tradisional, maka mari kita melihat yang satu ini. Apa yang ada di layar? Itu makanan tradisional dari daerah Betawi dan Lamongan, yaitu soto Betawi dan soto Lamongan. Ini di daerah tradisional seperti yang ada di layar. Apa saja yang ada di layar kita ini? Yang pertama, ya terus. Nah, lauknya begitu menawan. Ada ikan bakar. Sorry, ada apa lagi? Perjualbelikan. Ada yang dengan buka warung pojok, ada yang akan bermodal buka rumah makan. Tetapi bagi orang yang modal pas-pasan, dia harus memperdagangkannya dengan cara berjalan dari lorong ke lorong, dari gang ke gang, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dengan menawarkan barang jajanannya tadi itu. Nah, mereka dengan cara yang bermacam-macam. Ada yang mendagangkannya dengan cara berteriak satu suara, beli kleso. Ada juga beli ketupat, ikan bakar ukuran dengan suara. Tapi ada juga yang dengan memukul. Penjual kleso sudah datang, cepat beli untuk sarapan pagi. Apa lagi? Yang kedua, melalui benda pada, iya. Lalu bukan bangsa juga lagi benda cair. Jadi media penghantar suara itu adalah salah. Di antaranya udara, benda padat, dan benda cair. Itu dalam lembar kerja peserta didik. Hasilnya itu kamu naikkan itu, dan nanti sore nanti jam 3 sore Bapak Guru akan menjemput dari rumah ke rumah. Kamu tidak usah datang di sini lagi ya. Bisa paham itu? Bisa paham? Oke. Pada bagian yang terakhir Bapak Guru mau tahu kalian bisa menyelami semua yang mengukur santunan tapi tidak dari tadi. Nah, yang pertama tradisional, setelah itu kita mempelajari tentang suara atau bunyi, berbunyi. Nah, dan yang terakhirnya kalian dibebani dengan percobaan itu. Langkah-langkahnya itu kamu harus ikuti. Sebentar secara berkelompok kalian boleh lakukan itu, dan hasilnya naikkan itu dalam LKPD. Bapak Guru akan jemput nanti sebentar sore. Oke, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, sebagai umat Tuhan, kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dalam doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Kalian boleh kembali ke rumah kami masing-masing.